Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umat yang mengharapkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Umi dan Abi, guru pesantren saya yang saya hormati, dan dewan juri sekalian yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema berbakti kepada kedua orang tua, di mana ada dalam kitab Akhlaqul Ibanin jilid kedua, bab ke-8, yaitu Madza yajibu liwalidaika, yang artinya apa kewajiban kamu kepada ibu dan bapak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu peranan kedua orang tua dalam hidup kita, dalam mendidik kita, dalam membesarkan kita, dalam mengurusi kita untuk hal-hal yang baik hingga kita bisa seperti ini. Kita wajib membalas kebaikan kedua orang tua kita dengan kebaikan kembali. Dengan cara apa? Berbakti kepada ibu dan bapak, taat, sopan, santun, beradab kepada kedua orang tua, dan menuruti semua nasihatnya selagi itu bukan untuk maksiat. Dan kita harus merasa bahwa kita tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita dengan tuntas, karena salah satunya mereka lah yang menyebabkan adanya kita. Sebagaimana ada dalam Al-Quran, waqala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Quran surat Al-Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan ikhlas, dengan sabar, dengan rasa ridho lillahi ta'ala untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena memiliki kedua orang tua yang utuh adalah nikmat yang paling besar untuk setiap anak. Kita akan merasa betapa berharganya mempunyai kedua orang tua yang utuh ketika mereka sudah tidak ada. Ketika mereka setelah wafat, kita akan merasa betapa berharganya memiliki kedua orang tua yang utuh. Maka selagi orang tua masih ada, berbaktilah kepada mereka, hormatilah mereka, taat dan patuhlah kepada mereka. Layani mereka sebisa mungkin, semampu mungkin, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Karena ada dalam hadis, ridhallahi fi ridhal walidain wa syahatullah fi syahatil walidain, yang artinya ridho orang tua adalah ridho Allah, murka orang tua adalah murka Allah. Kita harus mencari cara supaya kita selalu ada dalam ridho orang tua, di mana bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, paham akan ilmu, paham di mana kita belajar, pasti di situ orang tua bangga kepada kita. Di mana kita mempunyai keinginan, maka janganlah memaksa. Jika kita diberi, maka terimalah. Jika kita tidak diberi pun, maka terimalah. Jika kita sudah dewasa pun, kita tetap wajib membantu kedua orang tua dengan semampu mungkin, sebisa mungkin dengan cara yang baik. Terlebih kepada ibu. Bukan berarti tidak kepada bapak, tetapi ada seorang laki-laki menghampiri Rasulullah. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang hak terlebih dahulu diperlakukan baik?" Rasulullah berkata, "Ibu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Ibu." "Terus siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibu." "Setelah itu siapa ya Rasulullah?" "Bapak." Rasulullah menyebutkan ibu 3 kali, ibu, 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 lalu bapak. Di mana kita berbuat kesalahan, maka hendaklah meminta maaf kepada mereka.
maka hendaklah mencari ridho kedua orang tua. Kata Kanjeng Nabi, orang tua ada 3. Orang tua kandung kita, ibu dan bapak. Yang kedua adalah guru kita. Yang ketiga adalah orang yang menikahkan kita. Maka jikalau kita memberi kesalahan ataukah kita melakukan kesalahan, maka hendaklah meminta maaf kepada mereka. Seperti ada dalam hadis, doa kedua orang tua kepada anaknya sama seperti doa Kanjeng Nabi kepada umatnya. Maka di mana kita berbakti kepada kedua orang tua pasti bangga kepada anaknya yang hormat, sopan, santun, taat, yang diselimuti dengan adab-adaban yang baik kepada kedua orang tuanya, hingga sampai kepada cita-cita kita antil tu jannah bersama kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Saya izin pamit dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan datang dari diri saya sendiri. Kelebihan hanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal fadli wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.